nangis, Bu. Nih, dosanya kita nih, maksiatnya kita nih, sama Rasul dipikirin. Rasul gak kepengen umatnya satu pun masuk ke dalam neraka, ditolongin sama Rasul. Bentuk pertolongannya Rasul, Bu, Rasul berdiri di mimbar sebelah kiri yang jalan Allah menuju neraka. Nabi Ibrahim berdiri di mimbar sebelah kanan yang jalan menuju surga, menyambut siapa saja yang masuk surga dan menyambut siapa saja yang masuk ke neraka. Rasul berdiri di mimbar sebelah kiri, Bu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kedudukanmu dengan Nabi Ibrahim kan jauh lebih tinggi engkau. Kenapa engkau tidak berdiri di mimbar sebelah kanan yang jalan menuju surga, ya Rasulullah? Engkau bisa menyambut umatmu yang masuk surga. Kenapa engkau tidak berdiri di mimbar sebelah kanan? Kenapa justru engkau memilih berdiri di mimbar sebelah kiri, arah menuju neraka? Untuk apa, ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Supaya aku bisa menolong umatku. Di saat umatku masuk neraka, aku bisa menyelamatkan mereka. Nih, Bu, cintanya Rasul sama kita. Kita yang bikin dosa, kita yang maksiat, Rasul yang nangis mikirin itu semuanya. Lalu bagaimana tanda cintanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang cinta, dia akan membuktikan cintanya supaya cintanya nggak dikatakan dusta. Ini kan ibu-ibu ya, banyak para umahat, banyak para ibu nih, anak-anak segini nih, Bu nih, ya. Ini tugasnya ibu, tugasnya bapak-bapak di rumah, ya. Kalau kita cinta sama Nabi kita, sama Rasulullah, bantu dakwahnya Rasulullah, bikin Rasulullah tuh bangga punya kita, umatnya, bikin Rasulullah senang dengan kita. Caranya gampang, gak harus bantu dakwah Rasulullah tuh, gak harus setiap masjid ke masjid ibu dakwah, gak perlu, tapi cukup di rumah kita sendiri. Kalau urusan akhirat jangan pakai kalimat kasihan, ya, tegas. Bantu, Bu, bantu dakwah Rasul dengan cara apa? Nih, sampai urusan ibu, bapak mau ke kamar mandi, bawa Rasulullah ke kamar mandi. Maksudnya gimana, Umi? Kok ke kamar mandi bawa Rasulullah? Maksudnya kita ingat apa yang Rasul kerjakan, sudah contohkan saat mau masuk kamar mandi, adabnya di dalam kamar mandi, mau keluar kamar mandi sudah dicontohkan oleh Rasul. Dakwahkan ke anak-anak kita, praktekin ke diri kita. Itu cara bantu dakwah. Gampang banget, gampang banget. Nah, Nabi itu Rasulullah ngajarin kita, sayang, masuk kamar mandi pakai kerjain ya sayang ya. Nanti Bunda juga ngerjain, ayah juga ngerjain. Para ulama, Bu, yang takut sama Allah, yang selalu ngerjain sunnah, kalau masuk kamar mandi terlanjur pakai kaki kanan, mereka keluar lagi, beliau-beliau keluar lagi dan istighfar sebanyak-banyaknya. Jangan kebalik, masuk masjid pakai kaki kiri, masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Kamar mandi itu tempatnya setan, banyak setan di sana. Kan gitu. Ajarin ke anak-anak, dakwahkan ini cara bantu dakwahnya Rasul, ini cara nyenengin Rasul di rumah kita sendiri, hidupkan sunnah. Ya, masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Sebelum masuk kamar mandi baca doa, apa doanya saya? Ada yang hafal nggak? Doa masuk kamar mandi yang hafal Umi kasih hadiah. Ayo, siapa yang mau maju? Ya, sini sayang, sini, maju. Sini. Kalau ceramah depan anak-anak harus gitu, Bu, dikasih kuis.
Ibunya nggak datang. Oh lagi kerja ya. Oh aman ya. Dia sana dia sana. Abang Bilal di belakang sini dong. Mas dia, Mas dia belakang sini. Tapi nggak boleh dekat-dekat karena Mas Bilal belah sini belakang sini Mas Bilal. Mana hadiahnya bukunya? Kasihin bukunya. Nah, dengerin ya sayang ya. Berarti tahu Saumi tanya nih sama kalian, kalian cinta nggak sama Rasulullah? Kenal nggak sama Rasulullah? Kenal. Kalau cinta berarti harus ngerjain apa yang Rasulullah ajarkan. Tadi pertama urusan ke kamar mandi. Rasulullah masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Nah, kalau udah tahu kalau mau masuk kamar mandi pakai kaki kiri ya. Nanti doa dulu tadi doanya kayak gitu. Nah, terus di kamar mandi nggak boleh sambil nyanyi-nyanyi, nggak boleh. Ayo siapa yang masih nyanyi-nyanyi di kamar mandi? Nggak boleh. Ibunya juga sama, bapaknya juga sama. Jangan satu album nyanyi di kamar mandi, jangan. Ya, jangan bawa handphone di kamar mandi, nggak boleh ya. Nah, terus keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Kerjain nanti ya di rumahnya. Itu kalian udah bikin Nabi seneng sama kalian. Udah bikin Rasulullah tersenyum melihat kalian. Apa yang Rasul kerjakan sama kalian dikerjakan. Nah, ini tugas ibu-ibu nanti diingetin. Ya, nanti diingetin. Terus mana tadi yang belum dapat bukunya? Sini. Guling-guling ya di belakang. Guling-guling di belakang, jangan lupa. Ini bukunya doa-doa semuanya diamalin ya. Nah, lalu Rasul ngajarin kalau minum dan makan pakai tangan kanan ya. Mau makan es krim nggak boleh pakai tangan kiri ya kan gitu. Mau makan gorengan nggak boleh pakai tangan kiri ya, harus pakai tangan kanan. Kalau sahabat ngelihat ada orang makan minum pakai tangan kiri, langsung disenggol biar tumpah, biar makanan minumnya nggak keburu masuk, karena itu cara makannya setan ya. Nggak boleh kita makan minum pakai tangan kanan. Terus ya, kalau mau tidur nih, kalau mau tidur buat bapak-bapaknya, buat ibu-ibunya atau buat kalian, sebelum tidur wudu dulu ya, karena kita tidur dalam keadaan berwudu, malaikat minta sama Allah supaya merahmati kita. Terus mau tidur nih, kasurnya yang udah tidur sendiri siapa? Oh, ini udah pada pintar tidur sendiri ya, punya kamar sendiri. Sebelum tidur kasurnya ditebahin dulu 3 kali, kebasin dulu 3 kali. Kenapa? Karena banyak setan yang tidur di situ. Kan bobonya nggak mau ditemenin setan kan? Tebahin dulu buat ibu-ibu juga. Apalagi kalau kamarnya udah seharian nggak ditempatin, 2 hari 3 hari, mau tidur tebahin dulu 3 kali sambil baca apa? Kulhu ya, Anas, baca ta'awudz gitu. Setelah itu baru tidur menghadap ke kanan ya, sambil zikir sambil doa. Itu yang diajarkan Rasul. Keluar rumah baca doa, masuk rumah ucapkan salam baca doa. Kalau kepengen ibu rumah kita dapat cahayanya Nabi, ibu saat mau masuk rumah baca apa? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapkan itu, rumah itu akan ada cahaya dari Rasulullah SAW. Itu cara bantu Nabi, Bu. Cara nyenengin Nabi, cara bantu dakwah Nabi seperti ini. Kalian tahu nggak kalau Rasulullah itu sifatnya memuliakan orang lain? Kalau Rasulullah nggak pernah benci, sekalipun ada yang benci sama Rasulullah banyak banget. Nah, tapi Rasul nggak membalas benci. Ada cerita, kalian pernah dengar nggak cerita ini?
Ada seorang pengemis, udah pernah dengar belum cerita ini? Ada pengemis, orang Yahudi, pengemis itu buta. Setiap hari pengemis itu nyaci maki Rasulullah, menghina-hina Rasulullah, bahkan menyuruh orang untuk membunuh Rasulullah, untuk gak percaya sama Rasulullah. Bunuh Muhammad, jangan percaya dengan Muhammad, Muhammad tukang bohong, Muhammad penyihir. Setiap hari seperti itu. Saat Rasulullah lewat, si pengemis itu lagi bilang begitu, bunuh Muhammad, jangan percaya dengan Muhammad, Muhammad pembohong, penipu, penyihir. Nabi Muhammad dengar cuma senyum, nggak langsung dibalas, nggak ngajar loh, enggak. Jadi kalau ada teman yang begitu jangan dibalas ya, doain, ya Allah sayangi teman saya, ya Allah kasihan, jangan balas dibully, nggak boleh ngebully orang, nggak boleh ya, ngebully teman nggak boleh. Kalau kita gantian dibully nggak enak, makanya nggak boleh ngebully ya. Nabi Muhammad, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Begitu mendengar pengemis ini maki-maki Rasulullah, maki-maki Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, Nabi Muhammad saya pulang ke rumah cari makanan, nanya sama istrinya, apakah ada makanan di rumah? Ada ya Rasulullah, sini. Hanya ada satu roti ya Rasulullah, bawa ke sini. Diambil sama Rasulullah rotinya, ya. Terus Rasulullah, Nabi Muhammad itu mendatangi pengemis tadi yang udah maki-maki, yang udah menghina-hina. Apa kira-kira yang dilakukan Nabi Muhammad saya? Nabi Muhammad nyuapin. Sebelum disuapin, rotinya tuh dihaluskan dulu. Rotinya dihaluskan dulu melalui tangannya Nabi Muhammad, karena tahu Nabi Muhammad pengemis ini ompong, gak punya gigi. Jadi Nabi Muhammad tahu bahagiain orang, tahu muliain orang, tahu disuapin. Sambil bilang, hei anak muda, kalau ketemu Muhammad jangan percaya sama Muhammad, yang dia itu pembunuh, dia itu penyihir, pembohong, bunuh aja Muhammad. Padahal Nabi Muhammad lagi nyuapin dia. Ya, Nabi Muhammad senyum aja disuapin lagi. Suatu hari nih, ya, Sayyidina Abu Bakar sahabatnya Nabi Muhammad mendatangi putrinya, yaitu istri dari Rasulullah. Wahai putriku Aisyah, apa kebiasaan baik dari Rasulullah yang belum pernah aku kerjakan? Perbuatan baik apa dari Rasulullah yang aku belum pernah kerjakan? Maka istrinya Rasulullah, Ummu Aisyah, putri dari Abu Bakar, mengatakan, wahai ayahku Abu Bakar, Rasulullah sering membawa makanan dan berdiri di ujung pasar, ada laki-laki di sana, Rasulullah sering nyuapin dia. Baik, kalau gitu bagi aku makanan. Diikutin tuh sahabatnya tadi, ngikutin apa yang Rasul lakukan. Begitu sampai di sana, ternyata nih pengemis lagi maki-maki sama, maki-maki Rasulullah. Wahai kalian, kalau ketemu Muhammad bunuh aja, dia itu penipu, dia itu penyihir. Ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sahabat Rasulullah terkejut melihat itu. Ini yang disuapin Rasulullah orang ini, yang setiap hari caci maki Rasulullah. Ini Rasulullah gak salah nih nyuapin orang yang maki-maki dia. Akhirnya sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq disuapin. Kalau Rasulullah tadi kan mau nyuapin, dihalusin dulu ya makanannya ya, sebelum masuk ke pengemis tadi. Sampai akhirnya disuapin. Suapan pertama, suapan kedua, ini pengemis walaupun buta tapi gak bego, tahu mana makanan halus sama makanan kasar, bisa bedain. Dipegang tangan Abu Bakar, siapa engkau wahai anak muda? Aku yang biasa nyuapin kamu. Bukan, yang nyuapin aku ini makanannya halus, tangannya wangi. Kemana dia? Kemana orang tersebut yang biasa nyuapin aku? Siapa engkau? Maka Abu Bakar mengatakan, engkau ingin tahu siapa yang nyuapin kamu? Yang tangannya wangi, makanannya halus, sebelum disuapin ke kamu makanannya dihaluskan terlebih dahulu. Engkau ingin tahu? Ya, aku ingin tahu siapa dia. Dia adalah Muhammad. Allahumma sholli wa sallim.
Ya, kalau dengar nama begitu langsung jawab salam sayang. Ya, langsung jawab salam supaya kita nggak termasuk orang yang pelit. Allahumma sholli alaihi kan gitu ya. Nah, begitu mendengar nama Muhammad yang menyuapinya, yang menghaluskan makanannya, pengemis ini menangis, bergetar seluruh tubuhnya. Ternyata orang yang saya maki-maki setiap hari, dia yang berdiri di depan saya, yang memuliakan saya, yang menyuapi saya, yang membuat saya kenyang, bahkan makanannya dihaluskan terlebih dahulu. Maka pengemis ini bertanya, lalu kemana Muhammad? Apa dia marah sama aku? Dia udah gak pernah datang lagi nyuapin aku. Kemana Muhammad? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Muhammad sudah meninggal. Menangis, gemetar menangis. Ya, dia malu. Lalu mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kalau begitu antarkan aku ke makamnya Muhammad. Aku akan memeluk beriman kepada agamanya Muhammad. Ternyata dia akhlaknya luar biasa. Ini. Jadi dari inti cerita ini saya, kalau ada orang yang benci sama kita nggak boleh balas membenci. Ya, kalau ada yang ngebully teman kita, diingetin baik-baik. Kita nggak boleh saling ngebully. Ya, muliain, baik sama teman, berbuat baik sama teman, maka Allah nanti akan baik sama kita. Ini Nabi Musa pernah bertanya sama Allah, ya Allah, 3 perbuatan, 3 amalan ini, mana amalan yang Engkau cintai? Aku udah sholat, aku udah zikir, aku udah puasa. 3 amalan ini, sholat, zikir, puasa, mana yang paling Engkau cintai? Jawab Allah apa kira-kira? Sholatmu untukmu, bukan untukku. Engkau sholat supaya terhindar dari perbuatan keji. Zikirmu untukmu, bukan untukku. Engkau berzikir supaya jiwamu tenang. Puasamu pun untukmu, bukan untukku. Engkau berpuasa supaya engkau terjaga dari hawa nafsu. Lalu ya Allah, kalau 3 amalan ini bukan yang paling kau cintai, lalu amalan mana yang membuatmu cinta? Apa jawab Allah sayang? Allah bilang memasukkan rasa bahagia di hati orang lain. Intinya nyenengin orang itu Allah lebih suka, lebih cinta daripada kamu sholat 5 waktu tapi masih benci sama orang. Kamu sholat 5 waktu tapi masih dengki sama orang. Kamu sholat 5 waktu tapi masih pelit sama anak yatim. Kamu sholat 5 waktu tapi masih senang ngebully orang. Itu Allah nggak suka. Jadi amalan yang Allah senang, amalan yang dicintai Allah, memasukkan rasa bahagia, nyenengin orang itu Allah cinta. Jadi senengin temen ya, apalagi nyenengin orang tua. Birrul walidain, yang bakti sama orang tua, sayangi orang tua kalian. Ingat ya, ingat ayah kalian, ingat ibu kalian yang mengandung kalian 9 bulan, melahirkan kalian dengan rasa sakit. Ayah kalian yang kerja mati-matian, keringatnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ingat ayah kalian yang bisa nyekolahin kalian di sini. Ya, ingat jasanya. Ya, insya Allah. Ada 3 doa nih, ada 3 doa wanita bu, yang doanya setara dengan doanya 70 wali. Yang pertama, doa anak perempuan untuk ayahnya. Jangan lupa kalian doain ayah kalian ya. Di saat mencari nafkah supaya Allah berikan nafkah yang berkah, yang halal, supaya dijaga sama Allah di luar sana ya. Ini doa anak perempuan untuk ayahnya. Yang kedua, doa seorang ibu untuk anaknya nih, ibu-ibu nih. Jangan biasain ngomelin anak tanpa sadar ngomel-ngomel itu jadi doa. Takutnya nih anak-anak lagi lari-larian ya, lagi majelis taklim bawa anaknya lari-larian. Bu, namanya juga anak-anak, kalau lari-larian yang wajar. Kecuali ibunya yang lari
besar Masjidil Haram. Jadi tuh sekarang kalau kalian umroh traweh itu yang imamin tuh ada Imam Sudes di sana. Nah, itu masya Allah. Imam Bukhari terlahir dari seorang ibu, didikan seorang ibu yang hebat. Doa dari seorang ibu, ya sewaktu mengandung, malaikat dan Nabi Ibrahim datang dalam mimpinya. Ibunya Imam Bukhari mengatakan, nanti anakmu akan menjadi ulama besar atas didikanmu dan doamu. Lahir tuh Imam Bukhari jadi ulama yang hebat. Nah, semoga ini anak-anak di sini dalam jadi anak-anak yang bermanfaat. Ada yang terlahir dari jadi ulama besar, ya. Ada yang jadi ustadz yang hebat, ada yang jadi presiden keluar dari sini, tapi presiden yang soleh, ya. Ada yang nanti mau jadi guru boleh, tapi jadi guru yang soleh dan solehah, ya. Ada yang mau jadi dokter, cita-citanya boleh, tapi jadi dokter yang soleh dan solehah. Ada yang mau jadi pemain bola, cita-citanya boleh, tapi jadi pemain bola yang soleh dan solehah. Mau jadi aktor boleh, tapi jadi aktor yang soleh dan soleh yang gak pernah ninggalin Allah, gak pernah ninggalin sholat. Insya Allah. Yang ketiga, doa istri untuk suaminya. Doain, jangan banyak suuzon sama suami. Doain suaminya. Tapi suami saya belum soleh, ganti aja namanya soleh, susah amat. Ya, berlemah lembut dengan suami, taat sama suami. Bu, kalau ibu taat, terus suaminya ridho sama ibu, ridhonya udah 100%. Kalau ibu mati duluan, bu masuk surga. Kenapa? Karena suaminya ridho sama ibu 100%. Pertanyaannya, pernah nanya nggak sama suami, Pak, ridhomu sama aku sudah berapa persen? Pernah nanya nggak kira-kira? Tanya sama suaminya, bu. Kalau masih 50% lah, katanya gitu. Oh, kerjain lagi apa yang bikin suami seneng, ya, taat, layanin, kan gitu. Doain. Doa itu kayak listrik, bu. Ini gak bakalan nyala kalau listriknya gak dicolokin. Gak akan berfungsi nih. Mau ada 5 mic di sini, kalau nggak ada listriknya, nih speakernya gak akan nyala. Ya, listrik itu kayak ruh. Listrik itu doa. Doa itu macam ruh. Listrik itu nyetrum, doa juga nyetrum. Jadi jangan main-main sama doa, apalagi doa yang buruk. Ya, doain suami yang baik-baik, doain anak yang baik-baik, doain saudara yang baik-baik. Ya, doa itu kayak listrik. Jangan main-main colok aja. Ya, kalau ibu punya rumah, ibu punya uang beli AC, nggak cukup cuma beli AC saja, cukup nggak? Tapi ibu nggak mikirin ini kalau pasang AC rumah saya kuat atau enggak. Berarti yang dipikirin apanya? Listriknya dulu. Kuat nggak listriknya kalau pasang AC? Nah, begitu juga bu, kalau ibu hanya sebatas sholat saja, zikir aja, puasa aja, sedekahnya, tapi ibu nggak pernah doa sama Allah, nggak ada ruhnya ibadah. Karena doa adalah ruh, doa adalah inti sari ibadah. Terus yang terakhir dari saya, bu, pak, kalau urusan akhirat ke anak-anak jangan pakai kalimat kasihan. Nih sayang, dengerin ya. Kalau ibu bangun sholat subuh, bangunin juga anak-anaknya nih. Ya, tapi Umi dia belum akil balik. Dia belum akil balik, Umi kasihan lah masa subuh-subuh dibangunin, nanti dia sekolah ngantuk lagi. Bu, lebih kasihan mana? Kalau dia sudah akil balik, sholat subuhnya ketinggalan terus, susah bangun sholat subuh. Karena apa? Jadi biasain dari kecil. Biasain, jangan pakai kalimat kasihan. Ibu punya anak kecil nih, ya masih kecil belum akil balik, sholat subuh bangunin. Dek, yuk ikut bunda sholat subuh dulu. Nanti mau bubuk lagi nggak apa-apa. Biasain. Kenapa bu? Nanti nih anak akan estafet. Dia ingat, oh setiap hari dari kecil dulu ibu saya tiap pagi bangunin saya sholat subuh. Nanti dia menjadi seorang ibu, dia estafet ilmu itu akan diberikan kepada anak perempuannya. Bapak juga sama, punya anak laki-laki segini belum akil balik, ajak kalau mau sholat subuh ke masjid bangunin. Nak, ayo ikut bapak sholat subuh. Ajak, ya nanti dia akan ngereken bu. Oh dari dulu waktu kecil ayah saya nih selalu ngajak saya ke masjid. Ayah saya melihat ayah saya sedekah. Nanti ilmu ini akan saat dia menjadi seorang ayah, dia akan didik anak laki-lakinya seperti itu. Insya Allah baik. Semoga ini saja yang bermanfaat. Yang sedikit ini saya persilakan, saya bawa anak saya, cowok ganteng. Dek, ini nasihatnya buat kalian ya. Kalau buat ibu-ibu gak nasihatin, tapi nasihatnya buat kalian nih ya. Dengerin Abang Bilal. Abang Bilal ini mondok ya.
di pesantren Al Fahriyah, tapi lagi libur sekarang, lagi izin dulu ya, kelas 3 SMP. Nah, hah? Oh sampai SMA ya, salah ininya. Anaknya banyak soalnya Bu, anaknya 4 jadi lupa. Ya baik, Bilal silakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahad al-fardul as-samad. Allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ma qasalatil uyuna bin nawar. وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج هاد والقمر ولقى حلق ونحر وطاف بالبيت الأتيك وقبل الحجر والعاج وصحبه وسلم. Saya mau nanya, di zaman sekarang apa sih satu hal yang setiap orang di sekitar kita dari muda sampai tua tuh pasti punya? Nih Bu, gadget. Gadget di semua orang di sekitar kita tuh sekarang pasti punya. Gadget ini, handphone ini tuh dihukumkan sebagai suatu alat yang dihukumkan mubah. Apa sih mubah? Mubah ini adalah suatu alat yang tidak mendapatkan pahala atau tidak memberi dosa. Akan tetapi dari hal yang mubah Jadi ini, Bilal yang sana nggak kelihatan katanya. tapi dari hal yang mubah ini bisa menjadi hal yang dihukumkan sunnah ataupun yang dihukumkan haram. Bagaimana? Gadget ini bisa dihukumkan sunnah apabila kita menggunakan handphone ini untuk membaca Quran, melihat live streaming majlis taklim, melihat zikir-zikir, misalkan transfer sedekah secara online, terus baca Quran dan lain-lain. Itu bisa menimbulkan, gadget ini menimbulkan pahala dengan cara yang sunnah. Tapi ada juga yang bisa membuat gadget ini menjadi hal yang menimbulkan dosa atau bisa dibilang hal yang haram, yaitu kita menggunakan handphone ini untuk melihat hal-hal yang tidak senonoh, menonton yang tidak pantas, menonton hal yang tidak untuk seumurnya, hal yang tidak wajar, mendengar hal yang tidak baik, kata-kata kasar di internet, dan ini bisa menimbulkan dosa dan akan menjadi hal yang haram dari hal yang mubah. Maka kita juga harus bisa menggunakan gadget ini untuk memanfaatkan kita nanti di akhirat nanti, untuk bekal akhirat, yaitu dengan pahala jariah. Apa sih pahala jariah? Pahala jariah itu adalah pahala yang menyambung, pahala yang mengalir. Bagaimana? Nanti dijelaskan. Dan saya mau nanya, saat kita wafat nanti, apa sih satu hal yang akan hilang dari diri kita saat kita wafat nanti? Yang hilang pertama itu adalah nama kita. Saat kita wafat nanti, orang-orang yang tahu kabar tentang kita meninggal itu nggak mungkin mereka manggil kita atas nama kita langsung. Pasti mereka memanggil kita, Fulan udah dikubur ya? Fulan kemana kabarnya? Udah dimasukin rumah sakit? Gak mungkin. Bilal udah dikubur tuh? Ya, kan gak mungkin, gak ada pun kayak gitu. Maka karena dari satu hal yang hilang ini, ada juga 3 hal yang nanti akan menemani kita ke dalam kuburan. Dari 3 hal ini ada amal soleh, amal-amal kita di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah harta. Dari 3 sifat ini, di dalam kubur nanti hanya satu yang akan menemani kita, dan 2 ini akan meninggalkan kita dari kuburan. Amal akan menemani kita, dan harta dan keluarga akan meninggalkan kita. Karena amal dari kita sholat, dari kita zikir, dari kita maksiat itu akan kita bertanggung jawabkan nanti di yaumil akhir. Dan keluarga dan harta itu akan meninggalkan kita, karena dari itu 2 gak bisa kita bawa ke dalam kuburan. Dan apa hubungannya gadget dengan sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu adalah pahala yang mengalir, sedekah yang mengalir. Sedekah jariyah ini ada 3 macam. Yang pertama adalah dari harta, sedekah jariyah dari sedekah. Dan yang kedua adalah dari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Dan yang ketiga adalah dari keturunan. Yang pertama tadi adalah sedekah jariyah. Contoh, kita mempunyai harta, maka kita dengan harta itu kita gunakan untuk nanti bekal di akhirat. Contoh, kita beli Quran, kita bayar zakat, kita sedekah ke masjid. Dari hal-hal yang kita gunakan ini, apabila ada orang yang memanfaatkan hal ini untuk di jalan Allah, maka pahala yang dia dapatkan dari hal ini akan diberi kepada kita juga, tidak kurang tidak lebih.
Dan itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dari ilmu yang bermanfaat ini, apabila kita memberikan kepada suatu orang ilmu yang bisa dilakukan, kita memberi dia suatu amalan. Contoh, saya memberikan suatu amalan, suatu ilmu ke A. Kamu tahu nggak sih ada hadis gini. Dan ilmu itu diamalkan oleh si A ini, maka pahala yang A dapatkan itu juga diberikan kepada si orang yang memberitahu ilmu, tidak kurang tidak lebih. Dan apabila si A memberikan ilmu tersebut kepada si B dan dilakukan, si A dan saya akan mendapatkan pahala. Apabila si B ngasih tahu ke C, dilakukan, si B A sama saya akan dan itu terus menerus. Dan itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah keturunan. Apabila kita mempunyai keturunan, dan keturunan ini bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat di dunia ataupun di akhirat, orang-orang yang menggunakan ilmu yang didapatkan dari keturunan kita ini itu akan diberikan pahala juga kepada kita, tidak kurang tidak lebih. Makanya nih kita harus mendoakan anak-anak kita harus mendoakan dia punya banyak keturunan dan bisa berjalan di jalannya Allah Ta'ala. Dan juga kita harus memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa ini bisa menurunkan syahwat dan nafsu kita. Karena nafsu ini adalah musuh terbesar bagi umat manusia. Dan dikatakan oleh ulama, paling minimal bagi seorang yang berjalan di jalannya Allah Ta'ala, itu paling minimal dalam sebulan dia berpuasa 3 hari sekali. 3 hari sekali. Dia berpuasa 3 kali dalam sebulan. Dan kalau bisa yang lebih afdal dia berpuasa dalam hari Senin ataupun Kamis ataupun di Ayyamul Bid. Dan ada satu amalan lagi yang insya Allah bisa amalan ini menemani kita di dalam kubur. Dan amalan ini juga termasuk dari 3 hal yang tadi saya katakan. Amalan ini adalah simple banget. Kita hanya perlu membuat orang bahagia. Dari segi apapun akan tetap akan saja kita membahagiakan orang ini tidak dengan hal yang haram dan hal yang baik. Kita membahagiakan satu orang aja itu Allah akan mengutus satu malaikat untuk berzikir kepada kita sampai nanti kita wafat. Malaikat ini akan juga nanti menemani kita di dalam kubur, dan juga malaikat ini akan membantu kita untuk menjawab malaikat munkar dan nakir, dan juga akan membantu kita untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan itu hanya dari satu orang yang membuat bahagia saja. Jadi bagaimana kalau misalnya kita bisa membuat 100 orang bahagia, satu RT, satu desa, segala macam. Dari satu bahagia itu bisa memberi kita satu malaikat. Dan bukan dari satu orang, satu kali bahagia. Apabila kita buat satu orang 100 kali bahagia, 100 malaikat. Dan insya Allah akan memberi kita, apabila kita membuat orang bahagia. Apalagi yang lebih afdolnya, apalagi yang kita buat bahagia adalah anak yatim. Karena dikatakan spesifik oleh Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membuat anak yatim bahagia ataupun yang peduli dengan anak yatim, nanti di yaumil akhirat dia bersamaku seperti ini. Apa maknanya? Dia dan Rasulullah seperti ini. Ini dia Rasulullah. Dia dan Rasulullah sedekat jari telunjuk dan jari tengah. Dia akan sama Rasulullah akan seperti ini bersama di akhirat. Dan itu pada yang pertama. Dan juga kita harus bisa membuat orang tua bahagia, apalagi seorang ibu. Karena yang sering kita dengar dan dikatakan bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Itu yang sering kita dengar. Karena dikatakan apabila kita membuat seorang ibu ridho dengan kita, insya Allah Allah akan ridho dengan kita, itu pasti. Dan apabila orang tua marah atau ibu marah dengan kita, murka dengan kita, maka Allah akan murka dengan kita. Maka dikatakan barang siapa yang bisa membuat orang tuanya bangga, seorang ibunya bangga, maka Allah akan menjaminnya bagi dia surga. Dan insya Allah kita bisa masuk ke surga Jannatul Firdaus bersama nanti di akhirat. Ya Allah. Dan saya mau bertanya, apakah kita semua di sini yakin bahwa amal kita bisa menjamin kita surga? Belum, karena kalau menurut saya juga gak yakin kalau amal saya bisa menjamin saya surga. Bahkan ulama-ulama solehin itu mereka tidak yakin bahwa amal mereka itu akan menjamin mereka surga. Contohnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mengatakan di dalam qasidahnya, Ya Rabbi ma man amalu bina kulli jalan. Ya Allah, apa makna dari amalku? Ini suatu ulama besar. Dan juga ada suatu doa juga yang dikatakan oleh ayah saya sendiri, Ilahi nasturil firdausi a'la. Ya Allah, saya nggak pantas masuk ke surga Firdaus. Ya Allah, saya tidak bisa masuk ke surga Firdaus. Ini adalah suatu kalam yang dikatakan oleh ulama-ulama besar.
Dan ini juga kalau misalnya mereka bisa mengatakan ini, mereka tidak yakin dengan amal mereka, terus kita siapa bisa yakin dengan amal kita bisa masuk ke surga? Dan juga ada kisah sebelum adanya Rasulullah, sebelum zamannya Rasulullah SAW, ada seorang yang tinggal di gunung dan dia tinggal di dalam gua. Dan di dalam gua ini satu orang ini selama 500 tahun dia tidak pernah berhenti ibadah non-stop. Dalam 500 tahun ini dia beribadah tidak pernah berhenti. Dan saat dia wafat, di akhirat dia saat gilirannya dia untuk memasuki pintu-pintu surga, maka Allah berkata, masuklah kamu ke surga dengan rahmatku. Maka orang ini heran, ya Allah, kenapa saya masuk ke surga dengan rahmatmu? Saya ingin masuk ke surga dengan amal-amal saya yang sudah saya lakukan di dunia. Maka Allah kata, apakah kamu amal-amalmu sanggup untuk masuk ke surga hanya dengan amalmu? Maka kata dia, sanggup ya Allah, saya ingin masuk surga dengan amalku. Maka kata Allah, yaudah, kalau misalkan emang kamu merasa yakin kalau amal 500 tahunmu itu bisa memasukkan kamu ke surga, maka saya mau mengadu amal 500 tahunmu dengan setetes nikmat penglihatan. Nikmat penglihatan ini maka diadu dengan 500 tahun ibadah. Dan saat diadu, 500 tahun ibadah ini langsung jatuh ke bawah dan kenikmatan satu tetes penglihatan ini langsung naik ke atas. Dan apa makna dari cerita ini? Bahwa kita nggak bisa meyakini bahwa amal kita itu bisa memasukkan kita ke surga bahkan 500 tahun. Dan dikatakan bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW itu paling rata-rata umurnya dari 60 sampai 80 tahun. 80 tahun itu udah maksimal banget. Kalau misalnya emang lebih berarti emang rezekinya dia banyak. Dan hal yang ini hal tawadu ini yang didapatkan oleh para ulama, mereka tawadu bahwa amal mereka itu tidak pantas untuk masuk di surga. Ini adalah suatu hal yang harus kita bisa iri. Karena ada hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wal yanzur ila man huwa asfalu minhu, yaitu melihat kepada orang yang di bawah. Apabila ada orang yang lebih unggul daripada kita, maupun itu dari harta ataupun dari penampilan, itu kita pasti iri dengan mereka. Maka diberi resep oleh Rasulullah SAW, diberi cara seperti dokter saat kita mempunyai sakit, kita mengeluh kepada dokter itu memberi kita obat, memberi kita resep cara menghilangkan obat penyakit tersebut. Dan Rasulullah memberi kita resep persis seperti dokter, yaitu huwa ila asfalu minhu fal yanzur ila huwa asfalu minhu, melihat kepada orang yang di bawah. Apa makna dari hadis ini? Kalau kita lagi iri dengan orang, kita mempunyai sifat iri, karena sifat iri adalah sifat yang wajar bagi manusia, sifat yang semua orang terpaksa punya. Akan tetapi sifat iri ini, penyakit hati ini adalah bukan hal yang baik, karena iri dan dengki, dan itu bisa menuju kepada hal-hal yang buruk. Karena contoh, apabila kita mempunyai sepeda dan kita mempunyai rasa nikmat besar atas sepeda tersebut, saat kita mempunyai sepeda, kita dapat kabar, kita melihat teman kita bawa motor baru, kita pasti unggul rasa ini, enaknya punya motor, tapi naik sepeda harus ngegoes. Nah itu tuh yang kalian jadilah wasfal itu, kita harus melihat bukan kepada orang yang punya motor, akan tetapi kita melihat orang yang di bawah kita. Apa itu? Kita melihat orang kepada, siapa tahu ada orang di samping kita yang ke kantor jalan kaki, yang ke sekolah jalan kaki, kemana-mana jalan kaki, dan kita harus bersyukur, ya Allah, alhamdulillah tidak saya punya sepeda dan capek-capek jalan. Karena kalau kita terus mengejar dunia itu nggak ada habisnya. Coba kita udah punya sepeda, iri beli motor. Teman kita beli mobil, iri beli mobil. Teman kita beli pesawat, iri juga beli pesawat. Dan terus begitu. Dan maka tidak Rasulullah menganjurkan kita untuk melihat kepada orang yang di bawah kita. Itu dalam permasalahan dunia. Akan tetapi ada hasad, ada iri yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu melihat kepada orang yang di atas kita. Bagaimana melihat kepada orang yang di atas kita dalam bentuk akhirat? Kita melihat kepada orang yang di atas kita seperti ulama solehin. Mereka ibadah tiap hari, bisa puasa tiap hari, gak pernah bermaksiat, dan itu patut untuk kita iri. Kita harus iri dengan hal itu karena itu diperbolehkan, malah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita harus iri, ya Allah, pengen deh bisa
sholat seperti dia, bisa rajin seperti dia, bisa bangun subuh, bisa qiyamul lail, bisa baca Quran seperti dia, bisa hafal 30 juz, dan itu patut kita iri. Nah, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk agar kita boleh itu qanaah. Apa sih qanaah? Qanaah adalah merasa cukup. Qanaah di akhirah, lakin ghairu qanaah di dunia. Balik. Qanaah di dunia, lakin ghairu qanaah di akhirah. Merasa cukup kepada dunia, akan tetapi tidak merasa cukup kepada akhirat. Dan ini patut untuk kita ikuti. Dan bagaimana sih caranya untuk kita menghilangkan rasa-rasa hasad ini, rasa hasad tersebut, rasa iri tersebut, yaitu dengan berdoa atau membencinya. Contoh, ya Allah, aku suka iri sama orang, aku suka dipuji sama orang, tetapi aku tidak mau mempunyai sifat ini dalam hatiku, ya Allah. Aku suka, tapi aku tidak mau. Cara yang pertama itu adalah membenci, agar Allah tahu bahwa kita benar-benar bertekad untuk tidak punya hal tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita harus memuji orang yang kita iri tersebut. Contoh, kita puji, tapi pujinya pas orang ini lagi gak ada. Saat kita lagi duduk sama sohib-sohib kita lagi ngobrol, kita lagi majelis taklim, kita ngobrol, kamu tahu gak sih, Fulan ini, ya Masya Allah, dia punya motor, dia beli motor buat orang tuanya, beli mobil buat orang tuanya, beli rumah buat orang tuanya. Dan ini patut untuk kita lakukan. Apabila kita punya iri untuk orang tersebut, maka kita puji orang tersebut ini dengan hal-hal yang baik. Dan insya Allah karena pujian ini, Allah memberikan rezeki dia kepada kita, dan insya Allah malah bisa lebih daripada dia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, itu adalah kita harus mendoakan orang yang kita iri tersebut. Bagaimana kita iri dengan orang ini? Oh ya Allah, enaknya punya motor. Nah, daripada kita mengeluh kepada Allah karena tidak diberikan motor, caranya adalah kita berdoa. Ayo bukan doa kepada diri kita doakan kepada orang tersebut. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda bahwa apabila kau mendoakan kepada orang lain, maka malaikat akan mendoakan untukmu bagaimana kau mendoakan orang tersebut. Jadi kalau kita doakan kepada orang lain, malaikat akan doakan hal yang kita doakan untuk kita. Dan malaikat ini adalah makhluk yang tidak mempunyai dosa, yang tidak bisa bermaksiat. Karena Allah Ta'ala membuat 3 makhluk. Satu adalah manusia, yang kedua adalah jin, yang ketiga adalah malaikat. Dari 3 ini mereka mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Contoh dari manusia seperti kita mempunyai sifat, yaitu kita mempunyai akal, akan tetapi juga mempunyai hawa nafsu. Jadi kita berakal juga punya hawa nafsu. Itu manusia. Kalau jin dan syaitan itu dia dibuat hanya memiliki hawa nafsu, tidak mempunyai akal. Jadi dia hanya bisa bermaksiat, mengganggu kita saat sholat, membuat kita melakukan maksiat. Dan karena hawa nafsu dia keras, maka hawa nafsu kita juga tertarik dengan hawa nafsu dia. Akan tapi kita berakal, maka kita bisa berpikir. Dan itu yang kedua, jin tidak mempunyai akal, akan tetapi mempunyai hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah malaikat. Malaikat ini dia tidak mempunyai nafsu, akan tetapi dia mempunyai akal. Maka dia tidak bisa bermaksiat, hanya bisa taat kepada Allah Ta'ala. Dan bahkan ada malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala hanya untuk bersujud dari waktunya dia diciptakan sampai yaumul akhirah. Bahkan bisa lewat. Ada juga malaikat yang hanya disuruh ruku dari dia diciptakan sampai akhirat. Dan juga ada malaikat yang disuruh doa dan segala macam, dan dia hanya melakukan itu saja, tidak merasa capek, tidak merasa apa, dan dia tidak merasa lapar. Maka karena malaikat hanya bisa taat kepada Allah Ta'ala, maka apabila kita didoakan oleh malaikat-malaikat ini, kita didoakan itu udah pasti kabul, karena itu adalah hal yang didoakan oleh suatu makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Dan kita juga diperbolehkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ghibthah. Apa sih ghibthah? Ghibthah itu adalah menginginkan kenikmatan bagi kita dan juga kenikmatan atas orang lain. Itu namanya ghibthah. Kan ada aja orang yang saking siriknya, saking irinya, dia kesel sama orang yang dia iri. Dia bilang kayak gini, ya Allah, aku aja rasa nikmat dia, gak usah kasih ke dia, kasih ke saya aja. Saking irinya, dan itu tuh hukumnya haram. Maka dibolehkan untuk ghibthah. Kayak gini, ya Allah, dia punya motor, berikanlah motor juga ke saya ya Allah. Itu dibolehkan. Dan mungkin itu saja, dan juga ada request dari Umi untuk melakukan teka-teki ya. Yang bisa jawab insya Allah dikasih hadiah Umi. Siap.
Kalau tahu boleh jawab. Pertanyaannya adalah semakin nimung, Pak, semuanya. Digoyang-goyang hukumnya wajib, kalau dilepas hukumnya sunnah. Ayo, yang bisa jawab ke depan. Jawabannya ada 3 benar. Oh ya, jawabannya ada 3. Ayo, siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Ayo Bu, siapa yang bisa jawab? Bapak-bapaknya, adik-adiknya kalau bisa jawab. Pertanyaannya apa tadi bilang? Digoyang-goyang wajib, dilepas sunnah. Nah, maju ke depan. Siapa yang bisa? Dapat hadiah nih, buku doa nih. Bu, ayo. Siapa? Ntar dulu anak-anaknya dia yang bisa nggak? Digoyang-goyang sunnah, wajib, dilepas sunnah. Ayo, ada yang tahu nggak? Siapa? Anak-anak nggak ada yang bisa? Ibu-ibunya nggak ada? Bapak-bapaknya? Oh, itu ibunya ada. Maju Bu, maju. Ntar dulu, yang pink dulu. Bener nggak? Ayo. Oh, ibu guru. Ibu guru apa nih? Ibu guru apa, Bu? Wali kelas. Nah, apa Bu? Menurut saya jawabannya zikir. Salah. Boleh turun. Siapa yang bisa lagi? Naik ke atas. Seru nih. Muji pengetahuan guru-gurunya. Boleh. Ini bu guru mana lagi nih? Apa pertanyaannya sayang? Oh, pertanyaannya tadi digoyang-goyang wajib, dilepas sunnah. Kalau tidak salah jawabannya ada cincin, ada gelang, dan ada a. Betul, masya Allah. Ini hadiah buat ibu. Halo, foto dulu. Dijelasin ya Fadila, maksudnya gimana sih? Digoyang-goyang sunnah wajib, dilepas sunnah. Saya bilang, jelasin bilang. Penjelasannya adalah saat kita lagi wudhu, apabila kita menggunakan perhiasan seperti cincin, gelang ataupun anting, itu diwajibkan oleh Rasulullah untuk kita menggoyang-goyangkan alat tersebut, karena apabila tidak digoyangkan, takutnya air yang kita wudhu itu tidak masuk dan tidak kena permukaan kulit dan tidak sah wudhunya. Maka diwajibkan untuk digoyang-goyang agar air masuk. Tapi kalau misalnya dilepas, itu hukumnya sunnah. Alhamdulillah, jadi tahu ya. Nah, kalau tahu dipraktekin. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini saja yang kami berdua doain ya Bu, doain biar dia ini jadi manfaat. Ya saya aja baru tahu Bu, dia ceramah panjang banget. Hah? Lagi katanya teka-tekinya. Teka-tekinya lagi, oh pertanyaannya cuma satu. Ada satu lagi, oke. Ya Allah, kamu ngabisin buku bilang. Cuman jawabannya harus pakai penjelasan. Oh iya. Kalau nggak ada penjelasan, salah. Mana bukunya? Buku. Pertanyaannya adalah dua ibadah apa yang kalau kita makan tidak sengaja, satu diperbolehkan dan satu batal? Ayo, harus pakai penjelasan dengan jelas. Pertanyaannya ulangi. Dua ibadah apa yang apabila kita tidak sengaja makan, satu membatalkan dan satu diperbolehkan untuk kita melanjut ibadah tersebut? Harus pakai penjelasan. Ayo, siapa yang bisa? Kamu bisa. Sini, maju. Kamu bisa. Ayo, ibu-ibunya siapa yang bisa? Bapak-bapaknya. Tadi ibu-ibu mulu, bapak-bapaknya dong maju. Ayo Pak, pakai penjelasan dapat buku nih Pak. Ada yang bisa? Ada yang mau maju? Berani? Berani manggung maksudnya. Ibu, ayo
tanpa sengaja melupakan bahwa kita berpuasa, sementara kita langsung makan, mungkin di situ kita bisa melanjutkan puasa kita. Kecuali kita sengaja, itu tidak boleh melanjutkan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Jawabannya akan dua jawabannya. Oh, dua ibadah. Dua ibadah. Membatalkan. Namanya membatalkan ya. Duh, beda. Dua ibadah yang berbeda. Dua ibadah. Mungkin sholat. Penjelasannya? Untuk penjelasannya, mungkin bila kita melupakan dari satu rukun rakaat sholat kita, mungkin kita bisa melanjutkannya. Salah ibadahnya. Terima kasih Umi. Sama. Ma, kemana bukunya nih? Gak apa-apa, jawaban yang pertama udah benar belum ya? Yang pertama. Yang benar, yang kedua salah. Yang pertama benar jawabannya. Kasih bu, kasih bu, kasih foto, kasih foto, kasih foto. Silakan, boleh ayo foto sini. Iya, terima kasih. Ayo, ada terakhir nih, siapa yang mau maju, yang berani malu? Ayo, yang jawabannya benar. Yang pertama udah kejawab, tinggal yang terakhir nih. Kan ada dua ibadah ya. Nah, yang pertama udah terjawab. Yang terakhir siapa? Gak ada yang berani? Gak ada yang bisa? Ya udah, Bilal aja yang jawab. Apa Bilal? Jawabannya yang pertama tadi apa? Dua ibadah yang apabila kita makan, satu ibadah diperbolehkan dan satu membatalkan. Yang pertama adalah tadi benar, berpuasa. Apabila kita lupa dan kita tidak sengaja makan, maka diperbolehkan untuk kita melanjutkan puasa tersebut. Dan yang kedua adalah sholat. Tadi hampir tuh, cuman salahnya adalah apabila kita lagi sholat terus tiba-tiba makan nggak sengaja, itu dibatalkan. Itu batal karena sholat ini adalah hal yang kita lakukan sehari-hari, hal yang kita lakukan tiap hari, 5 kali sehari. Sedangkan kalau puasa itu diwajibkannya hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Di situ. Alhamdulillah. Yang terakhir anak-anak, ini buat anak-anak nih, ya. Dikasih Umi 100.000. Yang hafal 25 nabi siapa? Jangan yang angkat tangan duluan tadi. Nah ini nih, dia yang angkat tangan duluan tadi. Sini sayang. Hah? Sini duduk sini. Iya dong. 25 nabi. Coba lihat masuk TV dulu. Hah? Songkok. Apa songkok? Oh peci. Apa coba namanya? Kenapa sih? Oh peci. Wah anak soleh nih. Mudah-mudahan jadi ulama besar nih. Dari SD mana ini? Hah? Pansinongan keluar lulusan Pansinongan ulama besar. Siapa namanya? Kayak ini dong. Sultan Nanan nanti kelak jadi ulama yang besar dari SD. Catat itu. Apa namanya? 25 nabi. Satu Adam. Dua apa? Idris. Nuh. Hud. Ibrahim. Lut. Ismail. Ishak. Yakub. Yusuf. Ayub. Suhaib. Musa. Aduh, Zulkifli. Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Sini dulu, keren ini. Mana orang tuanya ini? Ada nggak mamanya? Mana mamanya? Oh, mamanya kasih mana? Mamanya mana? Nah, ini mamanya kasih buku mamanya. Oh, mamanya bilang banget. Ah, ini mamanya bangga. Ya. Ah, ini buat jajan kamu. Ya, boleh. Sini Bilal, sini Bilal.
Program anak